It's a walk on the street, we on the Saturday night. Coffee in hand, the sun is gonna trouble me, honey. 'Cause I'm a deep. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pernah dengar gak sih ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang? Maka dari itu, ayo berkenalan. Saya, Sumaimah Shalawat, dengan NIM 15721125224, mahasiswa dari Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Ramadhani dari kelompok 9. Sebelum kita mulai, coba saya tanya dulu. Pernah nggak sih kita bingung? Kalau simpan uang di bank konvensional, takut kena bunga. Tapi kalau disimpan di rumah, takut hilang. Nah, ternyata ada solusinya loh, yaitu melalui lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah ini menarik sekali untuk kita bahas. Karena bukan hanya sekedar soal mengelola uang, tapi juga bagaimana sistem ekonomi bisa berjalan dengan adil, transparan, dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Apa sih yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah? Lembaga keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip Islam dengan menolak riba, gharar, dan maisir. Sistem ini menekankan keadilan, transparansi, serta berbagi risiko dan manfaat, sehingga menjadi fondasi etika bisnis yang adil dan berkelanjutan. Keuangan syariah berlandaskan Al-Quran, Sunnah, serta ijtihad ulama, yaitu ijma, qiyas, istihsan, maslahah, dan urf. Prinsip utamanya adalah tauhid, keadilan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Islam melarang riba, gharar, dan maisir serta menekankan transaksi adil dan bermoral demi tercapainya kesejahteraan dan keberkahan ekonomi. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah non-bank yang terdiri dari 1. Asuransi syariah, asuransi yang berbasis tolong-menolong di mana peserta membayar iuran untuk saling melindungi dari risiko, bebas dari riba, gharar, dan maisir. Yang kedua adalah dana pensiun syariah, mengelola dana pensiun melalui investasi halal untuk menjamin keuangan peserta di masa pensiun. Yang ketiga, gadai syariah atau uran, memberi pinjaman dengan jaminan barang tanpa bunga sesuai akad syariah. Yang keempat, perusahaan pembiayaan syariah, menyediakan pembiayaan untuk kebutuhan usaha atau konsumsi, misalnya kendaraan, dengan akad syariah tanpa riba. Yang kelima adalah BMT, Baitul Ma'al wa Tamwil, lembaga yang mengelola dana zakat, infak, sedekah, wakaf yang fungsinya sosial sekaligus menyalurkan pembiayaan usaha yang fungsinya komersial. Yang keenam, pasar valuta asing syariah, tempat jual beli mata uang sesuai prinsip Islam, bebas dari riba dan spekulasi. Yang ketujuh adalah pasar modal syariah, pasar perdagangan saham dan instrumen keuangan yang halal, menghindari investasi yang pada bidang haram. Yang kedelapan, modal ventura dan anjak piutang syariah, yang menyediakan pembiayaan dengan cara berinvestasi pada usaha baru serta pembelian piutang sesuai prinsip syariah. Yang kesembilan, lembaga ambil zakat atau LAS atau Baznas, organisasi yang mengelola zakat sesuai cara profesional untuk disalurkan bagi kesejahteraan umat. Dan yang ke-10, badan wakaf, lembaga yang mengelola harta wakaf secara produktif dan berkelanjutan agar memberi manfaat sosial, keagamaan, dan ekonomi bagi masyarakat. Dan jenis lembaga keuangan syariah berbentuk umum yang terdiri dari pertama, Bank Umum Syariah atau biasa yang disingkat dengan BUS, beroperasi sepenuhnya dengan prinsip Islam, melayani berbagai aktivitas keuangan seperti tabungan, deposito, pembiayaan, dan layanan pembayaran. Yang kedua adalah unit usaha syariah atau biasa disingkat dengan UUS, merupakan bagian dari bank konvensional yang mengelola kegiatan syariah tanpa menjadi
entitas terpisah. Dan yang ketiga adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS berfokus pada pembiayaan usaha mikro dan kecil dengan prinsip syariah namun tidak menyediakan layanan transfer atau kartu pembayaran seperti BUS. Setelah mengetahui jenis-jenis lembaga keuangan syariah, langkah berikutnya adalah memahami dan mengetahui tujuan dari lembaga keuangan syariah itu. Yang pertama adalah membangun lembaga keuangan yang kuat, efisien, dan adil agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui pemerataan usaha dan lapangan kerja. Yang ketiga, menerapkan prinsip Islam dalam ekonomi, serta menjauhkan umat dari riba, gharar, dan maisir. Yang keempat, menyediakan produk keuangan halal seperti pembiayaan, investasi, dan asuransi syariah. Yang kelima, mendukung pembangunan nasional yang beretika dan berkelanjutan. Yang keenam, memberikan edukasi masyarakat tentang sistem keuangan syariah. Dan yang ketujuh adalah menjadi perantara antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan pembiayaan secara adil dan syariah. Selain tujuan, lembaga keuangan syariah memiliki fungsi tersendiri, yaitu sebagai penghubung antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan pembiayaan, mengalirkan dana secara efisien melalui berbagai instrumen keuangan syariah. Tujuannya agar aset masyarakat dapat dimanfaatkan secara produktif dan sesuai prinsip Islam tanpa riba dan ketidakadilan. Saya akan menyebutkan peran dan tantangan lembaga keuangan syariah. Peran lembaga keuangan syariah. 1. Perantara keuangan, menghubungkan pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan untuk mendorong aktivitas ekonomi yang adil. 2. Edukasi masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang keuangan berbasis nilai-nilai Islam. 3. Penyedia layanan halal, menawarkan produk seperti tabungan, pembiayaan, investasi, dan asuransi sesuai prinsip syariah. 4. Dukungan bagi UMKM, memberikan pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil. 5. Kontribusi nasional, memperkuat industri halal dan menjaga stabilitas sistem keuangan yang berkelanjutan dan kompetitif. Tantangan lembaga keuangan syariah. 1. Rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat sehingga minat dan kepercayaan masih terbatas. 2. Persaingan dengan bank konvensional yang lebih mapan, efisien, dan memiliki jaringan yang luas. 3. Kurangnya inovasi dan digitalisasi membuat sulit menarik minat generasi muda. 4. Perlunya regulasi dan SDM berkualitas agar pengelolaan lebih profesional dan transparan. 5. Akses pembiayaan terbatas untuk sektor UMKM dan ekonomi berbasis komunitas. Produk dan lembaga keuangan syariah. Tabungan syariah, simpanan dengan akad wadiah atau mudharabah tanpa bunga diganti dengan hadiah atau insentif. Deposito syariah, simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil antara nasabah dan bank sesuai nisbah yang disepakati berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi. Giro syariah, rekening transaksi harian dengan akad wadiah atau mudharabah memungkinkan cek, transfer, dan pembayaran sesuai prinsip syariah. Pembiayaan syariah terdiri atas berbagai akad, antara lain 1. Murabahah, jual beli dengan margin, keuntungan disepakati di awal. 2. Mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dengan sistem bagi hasil, kerugian ditanggung pemilik modal. 3. Musyarakah, kerjasama modal bersama, berbagi untung dan rugi. 4. Ijarah,
akad sewa atau leasing barang dan jasa. 5. Qardul Hasan, pinjaman tanpa bunga sebagai bentuk bantuan sosial. Gadai Syariah, pinjaman dengan barang berharga tanpa bunga, nasabah hanya membayar biaya perawatan dan administrasi dengan bukti resmi serupa surat bukti RAN. Kesimpulan, lembaga keuangan syariah merupakan institusi finansial berbasis prinsip Islam yang bebas dari riba, gharar, dan masir sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992. Lembaga ini telah berkembang pesat di Indonesia dan berperan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, halal, dan berkelanjutan. Namun, perkembangannya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, persaingan dengan lembaga konvensional, kurangnya inovasi, serta perlunya peningkatan tata kelola dan kualitas SDM. Karena itu dibutuhkan kolaborasi semua pihak untuk memperkuat dan memajukan industri keuangan syariah di masa depan. Dengan memahami lembaga keuangan syariah, kita tidak hanya belajar tentang ekonomi, tapi juga tentang bagaimana menjalankan kehidupan finansial sesuai nilai-nilai Islam. Terima kasih, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.